Pernahkah Anda mendengar pertanyaan yang sering dilontarkan ini? Mana buktinya di Alkitab? Bagi sebagian orang, kalimat itu seperti senjata ampuh yang bisa menjatuhkan argumen iman. Apalagi kalau menyangkut ajaran gereja Katolik. Dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas pandangan Keith Nester, seorang pakar Katolik yang adalah mantan pendeta Protestan dari aliran Metodis yang akan membongkar tuntas mengapa pertanyaan sederhana itu seringkali menyimpan kompleksitas yang tak terduga, dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya sebagai umat Katolik. Keith Nester tidak hanya akan menjelaskan mengapa pertanyaan, mana buktinya di Alkitab, itu seringkali tidak relevan untuk mengukur kebenaran iman Katolik, tetapi juga akan mengajak kita melihat lebih dalam. Kita akan menyelami dua alasan utama mengapa membalas pertanyaan ini dengan sekadar mengutip ayat Alkitab seringkali sia-sia. Salah satunya adalah perbedaan pandangan tentang otoritas penafsiran Alkitab itu sendiri, yang menjadi inti perdebatan. Lebih jauh lagi, kita akan memahami bagaimana gereja Katolik memandang wahyu ilahi dan otoritas. Kita akan melihat mengapa tradisi suci, selain kitab suci, memegang peranan penting dalam pemahaman iman Katolik. Bersiaplah untuk sebuah pencerahan yang akan mengubah cara Anda memandang perdebatan iman, dan membekali Anda dengan pemahaman yang lebih kokoh tentang dasar-dasar keyakinan Katolik. Mari kita mulai perjalanan ini bersama Keith Nester. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Mana buktinya di Alkitab? Ini pertanyaan yang paling sering banget muncul kalau ngomongin Katolik. Nah, buat bagian ketiga dari seri pertanyaan jebakan kita tentang Katolik ini, saya mau bahas itu. Saya sebut itu karena bisa jadi apa saja. Pokoknya yang pengen Anda tahu. Intinya, itu bisa berarti apapun, dan sebenarnya nggak penting juga. Karena apapun yang terjadi selanjutnya di obrolan kalian, hasilnya bakal sama saja. Contoh umum pertanyaannya bisa soal kepausan, gereja Katolik, atau ajaran tentang Bunda Maria yang terberkati. Saya sih sudah pernah bikin banyak video tentang topik-topik ini dan lainnya, yang nunjukin di mana hal-hal itu ada di Alkitab atau setidaknya tersirat di sana. Jadi, di video ini, saya nggak akan ngulang lagi. Ada dua alasan utama kenapa saya nggak bahas itu lagi. Pertama, karena memang nggak penting. Mau ngomong apapun, mau ditunjukin ayat manapun ke orang-orang yang anti-Katolik, mereka nggak akan bilang, wah, keren banget. Baru tahu nih, makasih ya sudah dikasih tahu. Mereka nggak bakal terima argumen Anda. Mereka cuma bakal bilang, ayat itu bukan maksudnya begitu. Terus biasanya bakal nyerang pribadi dan menghina. Saya sering banget ngalamin hal ini. Misalnya, saya kutip Matius 16 ayat 18 buat nunjukin soal kepausan, mereka bakal bilang, bukan itu maksudnya. Atau saya kutip Yohanes 20 ayat 23 buat nunjukin soal pengakuan dosa, mereka bakal bilang, bukan itu maksudnya. Atau saya tunjukin kisah para rasul 1 buat nunjukin suksesi apostolik, mereka bakal bilang, bukan itu maksudnya. Atau Wahyu 12 buat nunjukin Maria diangkat ke surga, mereka bilang, enggak mungkin. Juga Lukas 1 buat nunjukin Maria dikandung tanpa noda. Terus gimana? Ya, mereka bakal ngandalin penafsiran mereka sendiri soal ayat-ayat itu, dan nolak penafsiran kita. Makanya, salah satu alasannya kenapa nggak ada gunanya debat sama orang-orang di kolom komentar yang seenaknya kutip ayat Alkitab seolah-olah itu sudah buktiin segalanya. Begini, saya juga bisa kok lakuin hal yang sama, tapi buat apa? Alasan kenapa ini latihan yang sia-sia banget itu bukan karena kurangnya ayat, tapi lebih karena kurangnya otoritas. Dan alasan kedua kenapa ini bikin frustrasi adalah karena kita ini bukan Kristen sola scriptura. Kita nggak pernah bilang semua yang kita yakini harus diajarin secara gamblang di Alkitab. Jadi,
Kalau kita diserang pakai pertanyaan jebakan kayak, mana buktinya di Alkitab? Seringnya itu dilontarin ke kita seolah-olah kalau kita nggak bisa kasih ayat yang mereka mau, sesuai cara yang mereka mau, maka itu bukti kalau keyakinan kita salah. Dan dalam beberapa hal, ini bukan cuma pertanyaan jebakan. Ini memang niatnya mau ngejebak. Tapi, ini jebakan yang dasarnya prasangka mereka sendiri. Dan itu yang mau saya bahas di video ini. Saya nggak terima premis kalau semua yang kita yakini itu harus diajarin secara gamblang dan diterima oleh penafsiran pribadi seorang penentang Protestan yang mereka yakini saat itu. Padahal, itulah pertanyaan yang sebenarnya lagi ditanyain. Jadi, kita bisa balikin pertanyaan itu ke mereka. Mana di Alkitab diajarin kalau keselamatan itu cuma lewat iman? Mana di Alkitab sola skriptura diajarin? Mana di Alkitab ada soal pengangkatan? Saya bisa terusin hal kayak gini terus. Lalu, ujungnya obrolan kayak gini di mana? Ya, mereka bakal keluarin ayat-ayat mereka, dan kita bisa bilang, bukan itu maksudnya. Dan akhirnya, yang terjadi adalah perdebatan bukan cuma soal penafsiran, tapi juga soal otoritas. Dan itulah masalah sebenarnya di sini teman-teman. Orang Protestan suka bilang kalau buat mereka, kitab suci itu punya semua otoritas. Tapi, kenyataannya mereka sendiri yang jadi otoritas, karena kitab suci itu butuh penafsiran. Jadi, kalau Anda kutip Alkitab ke mereka dan itu nggak sesuai sama pendapat mereka, ya mereka tolak. Terus, gimana kita harus nanggepin pertanyaan jebakan, mana buktinya di Alkitab? Anda bisa coba yang terbaik dan kasih ayat-ayat yang ngejelasin atau nyebutin apapun yang mereka tanyain. Atau Anda bisa langsung alihin pertanyaannya ke masalah otoritas yang sebenarnya. Satu hal yang penting diketahui, banyak Protestan juga sering debat kayak gini sesama mereka tentang banyak masalah. Kemarin, saya sempat nonton debat di YouTube antara Protestan soal sah enggaknya baptisan bayi, soal pengangkatan, sama soal apakah keselamatan itu bisa hilang atau enggak. Dan debat-debat itu biasanya berubah jadi adu ayat, ayat saya lawan ayat Anda. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke siapa yang punya penafsiran dan otoritas yang benar. Dan kayaknya nggak ada yang pernah merasa yakin. Dan nggak ada yang pernah mau ngaku kalau mereka salah. Ujungnya cuma ayat Alkitab saya, lawan ayat Alkitab Anda. Jadi, kita harus gimana? Begini, saya rasa penting banget buat kita sebagai umat Katolik untuk paham apa yang kita yakini tentang bagaimana orang Kristen bisa tahu kebenaran dan keyakinan kita soal Alkitab. Makanya, kita perlu bahas soal wahyu dan otoritas. Bukan kitab wahyu ya, tapi wahyu dalam artian bagaimana Tuhan sudah menyatakan kebenaran ke dunia. Nah, sebagai Katolik, kita yakin firman Tuhan itu sumber dari wahyu dan otoritas. Kita benar-benar yakin kalau Alkitab itu firman Tuhan, tapi juga firman Tuhan itu ada di dalam tradisi suci. Jadi, saya mau bagiin beberapa bagian dari Katekismus Gereja Katolik yang ngejelasin posisi Katolik. Kita mulai dari KGK 76 yang isinya seperti ini. Sesuai dengan perintah Tuhan, Injil disampaikan dengan dua cara. Secara lisan oleh para rasul, yang menyampaikan lewat khotbah mereka, lewat contoh hidup mereka, lewat lembaga yang mereka bentuk, apa yang mereka sendiri terima dari ucapan Kristus, dari cara hidup dan perbuatannya, atau yang mereka pelajari atas dorongan Roh Kudus, secara tertulis oleh para rasul dan orang-orang lain yang berhubungan dengan para rasul, yang atas ilham Roh Kudus, yang sama, menuliskan pesan keselamatan. Sekarang, kita bahas soal suksesi apostolik. KGK 77 menulis, supaya Injil yang lengkap dan hidup bisa selalu lestari di dalam gereja, para rasul menunjuk para uskup sebagai penerus mereka. Mereka memberi para uskup posisi mereka sendiri dalam otoritas mengajar. Memang, ajaran para rasul, yang disampaikan secara khusus dalam kitab-kitab yang diilhami, harus dijaga dalam garis suksesi yang terus-menerus sampai akhir zaman. Penyampaian hidup yang terlaksana dalam Roh Kudus ini disebut tradisi, karena tradisi itu berbeda dari kitab suci, meskipun sangat erat hubungannya. Melalui tradisi, gereja dalam ajaran, kehidupan, dan ibadahnya, melestarikan dan mewariskan kepada setiap generasi semua yang ada pada dirinya, semua yang diyakininya. Ucapan para Bapa Suci adalah saksi kehadiran tradisi yang memberi kehidupan ini, yang menunjukkan bagaimana kekayaannya dicurahkan dalam praktik dan kehidupan gereja, dalam kepercayaannya dan doanya. Tradisi suci dan kitab suci kemudian terikat erat satu sama lain dan saling berhubungan. Karena keduanya, yang mengalir dari sumber ilahi yang sama,
bersatu dalam suatu cara untuk membentuk satu kesatuan dan bergerak menuju tujuan yang sama. Masing-masing dari mereka menghadirkan dan menjadikan berbuah dalam gereja misteri Kristus, yang berjanji akan selalu menyertai umatnya sampai akhir zaman. Akibatnya, gereja, yang kepadanya dipercayakan penyampaian dan penafsiran wahyu, tidak hanya memperoleh kepastian tentang semua kebenaran yang diwahyukan dari kitab suci saja. Baik kitab suci maupun tradisi harus diterima dan dihormati dengan perasaan pengabdian dan penghormatan yang sama. Tugas memberikan penafsiran yang benar atas firman Allah, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tradisi, telah dipercayakan hanya kepada lembaga pengajaran gereja yang hidup. Otoritasnya dalam hal ini dijalankan atas nama Yesus Kristus. Ini berarti bahwa tugas penafsiran telah dipercayakan kepada para uskup dalam persekutuan dengan penerus Petrus, uskup Roma. Namun, magisterium ini tidak lebih tinggi dari firman Allah, melainkan adalah pelayannya. Ia hanya mengajarkan apa yang telah disampaikan kepadanya. Atas perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus, ia mendengarkannya dengan khusyuk, menjaganya dengan setia, dan menjelaskannya dengan benar. Semua yang diusulkannya untuk dipercaya sebagai wahyu ilahi diambil dari satu warisan iman ini, mengingat sabda Kristus kepada para rasulnya, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku." Dan umat beriman menerima dengan patuh ajaran-ajaran serta petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para gembala mereka dalam berbagai bentuk. Nah, ini nunjukin ke kita kalau cuma ngutip beberapa ayat Alkitab itu mungkin nggak cukup buat buktiin kebenaran. Karena, seperti yang sudah kita lihat, kita butuh kitab suci dan tradisi suci. Bukan cuma buat tahu kitab suci itu isinya apa, tapi juga buat bantu kita paham artinya. Sekarang, orang-orang sering banget bilang, tapi Kit, Alkitab kan bilang di 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagus, kita setuju kok. Tapi itu nggak buktiin kalau semua yang kita yakini harus diajarin secara gamblang di Alkitab. Enggak begitu teman-teman. Itu nggak mungkin, karena Alkitab sendiri bahkan nggak bilang buku mana saja yang termasuk dalam Alkitab. Jadi, kita harus pakai otoritas eksternal buat tahu apa saja yang ada di kitab suci dan juga buat tahu cara menafsirkannya. Begini, banyak orang mikir, saya nggak butuh itu. Saya cuma butuh Alkitab dan Roh Kudus. Tapi, kita nggak pernah bisa ngedamain perbedaan antara orang Protestan yang punya Alkitab yang sama, dan konon Roh Kudus yang sama, tapi bisa sampai ke kesimpulan yang beda-beda banget. Menurut Anda, apa iya Yesus ngatur semuanya seperti itu? Orang-orang bakal ngumpul cuma modal buku yang baru dikumpulin hampir 400 tahun kemudian. Terus enaknya menafsirkan buku itu sendiri buat nyampein kebenaran ke dunia? Alkitab sendiri nggak pernah nyebutin versi kayak gitu soal bagaimana seharusnya. Itulah premis yang harus kita tolak teman-teman. Kalau ada orang datang ke kita dengan omongan, saya nggak peduli apa kata gereja. Saya cuma punya Alkitab dan Roh Kudus. Teman-teman, ingat ya, mereka sendiri aja nggak sepakat satu sama lain. Kalau ada satu posisi Protestan universal yang seragam soal semua yang Alkitab bilang, nah baru deh ada cara yang lebih bagus buat nyerang Katolik. Tapi kan jelas-jelas mereka nggak ada. Teman-teman, kita butuh firman Tuhan secara keseluruhan, nggak cuma yang tertulis, tapi juga lewat tradisi. Seperti yang Santo Paulus bilang di 1 Tesalonika 2 ayat 15, sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini sudah jelas banget, bahkan dari kitab suci sendiri, bahwa kita butuh lebih dari sekadar tulisan kitab suci. Ini bukan berarti kita punya pemahaman bahwa kitab suci itu bertentangan dengan tradisi. Ingat ya teman-teman, kita percaya bahwa kitab suci dan tradisi gereja itu mengalir dari sumber yang sama. Dan sumber itu, tentu saja adalah Tuhan. Tapi Kit, 1 Korintus 4 ayat 6 bilang, jangan melampaui apa yang tertulis. Apa sih sebenarnya maksudnya teman-teman? Mari kita baca ayat lengkapnya. Seringkali kita cuma dengar sebagian kecilnya saja. Santo Paulus menulis kepada orang-orang yang lagi terpecah belah, saling berpihak berdasarkan siapa yang mereka idolakan, apakah Paulus atau Apolos. Dan yang Santo Paulus maksud adalah, dengar, kalian gak perlu ikut-ikutan golongan duniawi. Kalian harus berpegang pada apa yang sudah diwahyukan. Jadi dia bilang begini, semua ini telah kupersembahkan bagi diriku sendiri dan bagi Apolos demi kebaikanmu saudara-saudara.
supaya kamu dapat belajar dari kami, agar jangan melampaui apa yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang sombong dengan memihak yang satu terhadap yang lain. Dia bilang, lihat, itulah yang kami tunjukkan padamu. Kami tidak menerapkan hal-hal lain di luar itu tentang diri kami untuk menyombongkan diri supaya kalian mengikuti kami, satu memihak yang lain. Jadi, apakah ini berarti kita nggak boleh pakai apapun selain yang tertulis, yaitu Alkitab? Nah, masalahnya, ayat ini nggak ngajarin begitu. Dan kalaupun iya, terus gimana dengan surat Korintus kedua yang bahkan belum ditulis waktu itu? Coba perhatikan, Paulus ngomongin apa sih waktu dia bilang, melampaui apa yang tertulis? Kita berasumsi itu artinya kitab suci, yang menurut saya sih wajar. Tapi, apa yang ada di pikiran Paulus waktu itu adalah perjanjian lama. Jadi, kita harus pastikan kita paham apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Anda mau ngambil ayat itu buat nunjukin kumpulan kitab suci perjanjian lama dan baru sesuai pemahaman Protestan Anda, yang beda sama Ortodoks atau Katolik, kalau Anda mau pakai ayat itu untuk maksud itu, semua argumen Anda jadi runtuh, karena bukan itu yang sebenarnya dibilang teman-teman. Kita harus ngambil konteksnya. Dan kalau kita tarik ayat-ayat ini keluar dari konteksnya terus enaknya kita terapin buat nunjukin sesuatu yang Alkitab sendiri nggak maksud, kita bakal ketemu masalah yang sering kita lihat ini. Sekarang, kita juga ngalamin masalah yang sama dengan ayat lain yang katanya dipakai buat ngajarin bahwa nggak boleh ada otoritas tambahan di luar Alkitab dari tradisi gereja. Wahyu 22 ayat 8 dan 19 bilang begini, aku memperingatkan setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Saya bahkan pernah dengar guru-guru yang dihormati kayak John MacArthur pakai ayat ini buat ngedukung sola scriptura dan ngelawan tradisi gereja. Tapi kan jelas banget di depan mata kita, yang dibicarakan di sini itu bukan seluruh Alkitab. Ayat itu bahkan bilangnya ini soal kata-kata yang tertulis dalam kitab Wahyu, bukan seluruh Alkitab. Dan tahu nggak sih, yang ironisnya buat orang Protestan, Martin Luther pengen banget ngapus seluruh kitab Wahyu ini dari Alkitab. Anda tahu itu nggak? Ada yang mikir itu aneh nggak? Jadi, begini nih cara kita bisa nanggepin pertanyaan, mana buktinya di Alkitab? Pertama, ya coba saja. Tunjukin ayat-ayat yang relevan. Tapi siap-siap kalau mereka bilang kalau ayat-ayat itu nggak punya arti yang sama kayak yang Anda pikirkan. Terus, yang kedua, Anda bisa balikin pertanyaan yang sama ke mereka. Hei, tunjukin dong di mana ajaranmu di Alkitab. Dan siap-siap aja bakal ada adu ayat bolak-balik. Agak bikin frustrasi sih. Tapi menurut saya, yang paling penting itu adalah tolak premis sola scriptura mereka. Jangan sampai Anda nerima premis mereka. Jangan sampai Anda jatuh ke dalam jebakan mereka, teman-teman. Dan tentu saja, bimbing orang-orang ke dalam kebenaran gereja Tuhan dan kepenuhan wahyunya. Penting ya teman-teman, terkadang pertanyaan kayak gini itu tulus, dan Anda bisa nunjukin ke orang-orang di mana keyakinan Anda ada di Alkitab, dan mereka mungkin bisa sampai ke pemahaman yang beda. Puji Tuhan kalau begitu. Tapi kalau Anda sadar kalau itu cuma jebakan, sadarilah kalau argumen Anda ujung-ujungnya nggak bakal kemana-mana. Bakal cuma jadi adu ayat dan penafsiran pribadi. Nggak banyak yang bisa Anda lakuin kalau sudah begini. Jadi teman-teman, penting banget buat dipimpin Roh Kudus dalam hikmat dan kebenaran. Dan kalau ada yang bilang ke Anda, mana buktinya di Alkitab? Sadarilah kalau itu masalah yang lebih besar lagi. Makasih banyak sudah nonton video ini teman-teman. Kalau mau lihat 2 episode lainnya tentang pertanyaan jebakan, bisa cek di halaman YouTube saya. Sudah ada 2. Ini yang ketiga, dan yang keempat segera hadir teman-teman. Jadi, tetap di sini ya, dan saya tunggu di video berikutnya. Jaga diri teman-teman, dan Tuhan memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.